Ferrari jadi salah satu tim yang mencuri perhatian sepanjang gelaran GP Azerbaijan kemarin. Bagaimana tidak, siapa sangka jika Charles Leclerc bisa mengunci pole position pada dua buah kualifikasi yang diadakan di sirkuit Baku, yang notabene adalah trek yang sangat cocok bagi Red Bull. Hal tersebut menjadi sebuah kejutan yang sempat memberikan tifosi secerca harapan tentang performa timnya musim ini. Meski pada akhirnya Leclerc kembali memperpanjang track record-nya sebagai pembalap yang jago di kualifikasi, tapi loyo saat balapan. Tapi apa yang diraih di Baku kemarin sudah lumayan melebihi ekspektasi dari penggemarnya. Walaupun Ferrari masih mengekspos kelemahan terbesar mereka yaitu di seputar manajemen ban ketika balapan, namun secara garis besar, banyak hal-hal positif yang bisa diambil dari performa mereka di GP Azerbaijan dan sudah menunjukkan perkembangan yang bagus, meskipun belum meluncurkan upgrade besar di mobilnya. Seperti yang kami bahas di video review kemarin, Ferrari hanya memberikan satu buah upgrade saja, yaitu di bagian sayap belakang low downforce untuk menyesuaikan dengan karakteristik sirkuit Baku yang punya lurusan panjang. Ferrari tidak mengeluarkan update besar berupa diffuser seperti yang mereka rencanakan dan kemungkinan akan ditunda sampai Miami atau sampai Imola. Namun update sayap belakang ini terbukti jitu dan punya pengaruh yang cukup signifikan dalam usaha Leclerc meraih pole position. Secara top speed, Leclerc bisa menyamai kecepatan duo Red Bull, namun dengan catatan jika kedua mobil tidak memakai DRS. Begitu RB19 mulai membuka DRS-nya, disinilah Ferrari mulai keteteran. Tetapi jika tanpa DRS, Ferrari masih bisa menyamai kecepatan mereka di lurusan. Faktor lain yang berperan besar dalam pole position Leclerc adalah karakteristik sirkuit Baku yang sangat ia sukai. Pembalap Monaco ini punya track record bagus di sirkuit Baku. Pada musim debutnya di F1 bersama Sauber, Charles Leclerc bisa finish di posisi ke-6 dengan mobil yang kurang kompetitif. Pada 2019, dia hampir meraih pole position sebelum membuat kesalahan dengan menabrak tembok di bagian kastil. Keahlian Leclerc dalam melibas sirkuit Baku mulai terlihat dengan pole position kejutan yang ia dapat pada musim 2021, yang kemudian kembali ia ulangi pada musim 2022 dan edisi akhir pekan lalu. Ada beberapa faktor yang membuat Leclerc bisa sangat bagus di sirkuit Baku. Pertama adalah trek ini selain dipenuhi dengan lurusan yang panjang, tetapi juga dipenuhi oleh pengereman keras dan akselerasi yang menguji kemampuan traksi dari mobil. Pembalap di Baku dituntut untuk mempunyai respon yang baik dalam hal pengereman dan traksi, yang mana ini adalah salah satu keahlian dari Charles Leclerc. Kedua, Baku punya banyak tikungan 90 derajat, terutama di sektor pertama dan kedua. Tikungan 90 derajat bisa dikategorikan sebagai tikungan lambat dan membutuhkan harmonisasi antara grip ban depan dan grip ban belakang. Ferrari berhasil menemukan settingan yang pas untuk memberikan Leclerc kemudahan dalam mendapatkan temperatur ban yang ideal. Hal itu dikombinasikan dengan gaya balap Leclerc yang oversteer, membuatnya bisa mendapat kecepatan menikung yang kompetitif di Baku. Seperti yang kami mention di video sebelumnya, gaya balap oversteer memungkinkan pembalap untuk membuat momen slip angle atau momen sliding saat menikung. Slip angle tersebut akan menambah rotasi ketika berbelok, yang otomatis juga menambah kecepatannya di sana. Charles Leclerc adalah salah satu pembalap yang bisa menciptakan momen slip angle dengan tingkat yang ekstrim, tetapi ia masih bisa mengendalikan mobilnya dengan bagus di tikungan. Gaya balap seperti ini sangat cocok dengan tipe tikungan 90 derajat di Baku. Kemampuan tersebut disempurnakan oleh akselerasi mobil SF23 yang juga bagus sepanjang akhir pekan kemarin. Meskipun Leclerc punya kecepatan yang kencang saat menikung, tetapi dia masih bisa mendapatkan traksi yang oke saat keluar tikungan. Kombinasi antara kepercayaan diri saat mengerem, kecepatan berbelok yang optimal, dan traksi yang bagus membuat Leclerc bisa unggul di sektor pertama serta kedua, dan meminimalisir defisit Ferrari dalam hal top speed di lurusan. Faktor ketiga yang membuat Leclerc bisa kunci pole position adalah Red Bull kesulitan dalam mendapat temperatur ban yang optimal saat kualifikasi. Max Verstappen alami overheat atau panas berlebih pada bannya di akhir kualifikasi, yang menyebabkan sektor keduanya kurang begitu bagus. Hasil dari faktor-faktor tersebut membuat Charles Leclerc bisa meraih pole position ketiganya secara beruntun di Baku. Ia bahkan kembali mengulanginya keesokan harinya dengan meraih pole pada sesi sprint shootout meskipun Leclerc menabrak tembok di akhir sesi Q3. Lantas kenapa Leclerc yang sudah meraih 2 pole position kembali gagal mengkonversinya ke kemenangan saat balapan?
Jawabannya masih sama seperti kejadian-kejadian sebelumnya, yaitu adalah masalah manajemen ban yang masih jadi problem utama Ferrari saat balapan. Selain itu, keunggulan Red Bull dalam hal top speed ketika DRS terbuka juga membuat mereka dengan mudah menyalip Charles Leclerc saat race. Tetapi meskipun gagal menang, banyak hal positif yang bisa diambil dari performa Ferrari di Baku. Saat sprint, walaupun Leclerc sudah disalip oleh Perez pada lap ke-8, tetapi dia masih bisa menempel pembalap Red Bull tersebut sampai lap ke-12. Barulah setelah lap 12, kecepatan Leclerc mulai menurun, dan ia mulai menunjukkan gejala kesulitan dengan manajemen ban. Bisa dibilang Leclerc beruntung bisa finish di posisi kedua karena Verstappen alami kerusakan di sidepod. Kemudian saat balapan hari Minggu, karena start balapan yang lebih siang dan suhu trek lebih panas, membuat Leclerc jauh lebih kesulitan ketimbang sprint. Pada stint pertama, pembalap Ferrari ini tidak bisa melakukan apa-apa karena ban mediumnya terlalu cepat habis dan race pace-nya cukup berantakan. Setelah safety car muncul dan ia ganti ke ban hard, Leclerc kemudian harus memanajemen bannya untuk bisa dipakai sampai finish. Ketika duo Red Bull bisa dengan nyaman tancap gas terus-terusan dengan ban hard dan secara konsisten lebih cepat 1 detik darinya, Leclerc harus menjaga kecepatannya di belakang supaya ban awet sampai akhir. Hal itulah yang membuat Leclerc bisa dikejar oleh Fernando Alonso. Leclerc sengaja melambatkan laju mobil sepanjang balapan untuk menyimpan performa bannya dan dipakai tancap gas di akhir balapan. Ini jadi penyebab kenapa Leclerc bisa meraih fastest lap beberapa lap sebelum finish, dan kecepatannya di lap-lap penutup bisa menyamai duo Red Bull, meskipun masih belum konsisten. Hal itu setidaknya kembali menunjukkan jika degradasi ban menjadi masalah yang menutupi performa sebenarnya, serta semua potensi dari mobil Ferrari yang sempat mereka tunjukkan di kualifikasi. GP Azerbaijan kemarin mungkin adalah akhir pekan terbaik dari mobil SF23 sepanjang musim ini. Performanya jauh lebih konsisten secara keseluruhan, dan itu membuat identifikasi problem di Ferrari menjadi jauh lebih mengerucut. Satu hal yang positif dari performa mereka di Baku adalah adanya indikasi jika pendekatan settingan mobil mungkin jadi masalah utama di mobil SF23. Meskipun mereka masih belum tahu apakah problemnya terpusat di mekanikal ataupun aerodinamika. Tetapi setidaknya Ferrari bisa mengerti jika performa mobilnya sudah cukup konsisten untuk menentukan settingan ke depannya seperti apa. Miami akhir pekan ini akan memberikan tantangan yang berbeda dari Baku kemarin. Meski juga punya trek lurus panjang, tapi Miami tidak punya tikungan lambat sebanyak Baku dan lebih didominasi oleh tikungan cepat yang lebih condong ke Red Bull. Suhu panas mungkin juga akan menyulitkan Ferrari saat balapan dengan degradasi yang jauh lebih parah ketimbang Baku. Musim lalu, Charles Leclerc bisa meraih pole di Miami, tetapi saat race, ia harus rela disalip oleh Verstappen karena manajemen ban yang kacau. Akankah Ferrari bisa ulangi perlawanan yang mereka tampilkan di Baku akhir pekan ini? Tulis pendapat kamu di komentar, dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.